Indonesia pernah menaruh harapan besar kepada seorang anak muda dianggap simbol masa depan. Pendiri startup miliaran dolar, tokoh teknologi, menteri termuda dalam kabinet Indonesia, namanya Nadiem Makarim. Yang ke-12, saya manggilnya Mas saja karena masih muda. Mas Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Saat dilantik menjadi Menteri Pendidikan tahun 2019, banyak yang percaya dunia pendidikan Indonesia akhirnya akan berubah. Namun beberapa tahun kemudian, nama yang dulu dipuji-puji kini justru dikaitkan dengan salah satu kasus paling kontroversial di sektor pendidikan nasional. Kasus pengadaan Chromebook senilai triliunan rupiah. Kasus yang memunculkan pertanyaan besar. Apakah ini murni upaya digitalisasi pendidikan atau ada permainan kekuasaan dan kepentingan besar di baliknya? Sebelum masuk pemerintahan, Nadiem Makarim sudah dikenal sebagai pendiri Gojek. Di awal kemunculannya, Gojek dianggap revolusi transportasi Indonesia. Ojek yang dulu hanya mangkal di pinggir jalan, berubah menjadi sistem digital modern. Nama Nadiem naik cepat. Ia dianggap representasi generasi muda modern Indonesia, pintar, berani, dekat dengan teknologi. Kesuksesan Gojek membuat banyak pihak mulai melihat Nadiem Makarim bukan hanya sebagai pembisnis, tetapi juga calon pemimpin masa depan. Hingga akhirnya tahun 2019 menjadi titik perubahan besar. Presiden Joko Widodo menunjuk Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Keputusan ini mengejutkan publik, karena biasanya kursi pendidikan diisi oleh akademisi atau birokrat senior. Namun kali ini berbeda, pemerintah ingin pendekatan baru, lebih cepat, lebih modern, lebih digital. Nadiem Makarim langsung membawa banyak program baru, mulai dari Merdeka Belajar, digitalisasi sekolah, hingga perubahan sistem pendidikan nasional. Banyak yang mendukung, namun di sisi lain mulai muncul kritik bahwa perubahan dilakukan terlalu cepat. Tahun 2020, pandemi COVID-19 menghantam dunia. Sekolah ditutup, jutaan siswa Indonesia dipaksa belajar dari rumah. Masalah langsung muncul. Tidak semua siswa punya laptop, tidak semua daerah punya internet, banyak guru bahkan belum terbiasa mengajar secara digital. Pemerintah berada di bawah tekanan besar. Dan di tengah situasi itulah program digitalisasi pendidikan dipercepat. Kementerian Pendidikan kemudian menjalankan proyek besar pengadaan laptop Chromebook. Nilainya luar biasa besar. Menurut penyidikan kejaksaan, total anggaran mencapai lebih dari 9 triliun. Tujuannya terlihat jelas, memberikan perangkat digital kepada sekolah-sekolah Indonesia. Namun, di balik proyek besar itu mulai muncul kejanggalan. Beberapa pihak mempertanyakan alasan memilih Chromebook, karena Chromebook sangat bergantung pada internet. Sementara Indonesia masih memiliki ribuan sekolah di daerah terpencil dengan akses internet yang buruk. Di beberapa daerah bahkan sinyal telepon saja masih sulit. Kritikan semakin besar. Beberapa pengamat menilai pengadaan dilakukan terlalu terburu-buru. Ada pula yang mempertanyakan, mengapa harus Chromebook? Mengapa bukan laptop biasa saja yang bisa dipakai tanpa internet stabil? Lalu penyelidikan dimulai. Jaksa menemukan dugaan adanya pengaturan spesifikasi teknis yang dianggap mengarah pada sistem tertentu. Dalam persidangan, jaksa menyebut ada dugaan pengarahan agar proyek menggunakan Chrome OS. Nama perusahaan teknologi global ikut terseret. Sidang demi sidang dimulai dan digelar. Jaksa menghadirkan berbagai dokumen dan saksi. Beberapa terdakwa disebut menerima keuntungan dari proyek tersebut. Sementara itu, Nadiem Makarim membantah melakukan korupsi. Ia menyatakan kebijakan itu dibuat demi percepatan digitalisasi pendidikan saat pandemi. Menurut keterangannya, pemilihan Chromebook sudah melalui pembahasan internal kementerian. Namun publik tetap bertanya-tanya, jika memang proyek ini bertujuan baik, mengapa justru berakhir menjadi kasus hukum yang besar? Kasus Chromebook akhirnya membuka kenyataan pahit pendidikan Indonesia. Masalah sebenarnya bukan hanya laptop, tetapi ketimpangan.
Di kota besar internet cepat sudah menjadi hal biasa. Namun di pelosok Indonesia masih banyak sekolah kekurangan listrik, guru bahkan bangku belajar. Beberapa laporan menyebut ada laptop yang akhirnya tidak digunakan maksimal karena kendala jaringan. Ada sekolah yang menyimpan perangkat di lemari karena takut rusak. Dan ada juga guru yang kesulitan mengoperasikan sistem digital. Di media sosial, perdebatan terus berlangsung. Sebagian masyarakat percaya kasus ini adalah bentuk penegakan hukum. Namun sebagian lain menilai kasus ini syarat kepentingan politik. Karena Nadiem Makarim bukan hanya mantan menteri. Ia juga figur publik besar dengan pengaruh luas. Nama besar itulah yang membuat kasus ini terus menjadi perhatian nasional. Kasus ini meninggalkan pertanyaan besar untuk Indonesia. Apakah digitalisasi pendidikan memang sudah siap? Apakah teknologi benar-benar bisa menjadi solusi jika infrastruktur dasar belum merata? Dan yang paling penting, bagaimana memastikan uang pendidikan tidak berubah menjadi ladang kepentingan? Nadiem Makarim pernah dianggap simbol perubahan Indonesia modern, namun kini namanya berada di tengah-tengah badai kontroversi terbesar dunia pendidikan. Apakah sejarah akan mengingatnya sebagai pembaharuan atau sebagai bagian dari kegagalan besar digitalisasi pendidikan? Waktu dan pengadilan yang akan menjawab.